Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, khususnya anak-anak kelas 5 SD pada pembelajaran di pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Syarif Muhammad Agung Yohana, bisa dipanggil dengan Pak Yohan. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran di pagi hari ini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita perlu lebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik anak-anak, khususnya anak-anak kelas 5, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 pada pembelajaran yang ketiga. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Pada pagi hari ini Pak Yohan telah menyiapkan beberapa menu yang telah Pak Yohan persiapkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ada beberapa menu kira-kira anak-anak? Kita bisa lihat di sini ada 5 menu. Nah, menu yang pertama yaitu mengenai tujuan, yang kedua materi, ketiga kesimpulan, 4 evaluasi, dan yang terakhir adalah pesan moral. Langsung saja kita masuk pada menu yang pertama. Pada menu yang pertama yaitu mengenai tujuan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kita akan mempelajari yang pertama kondisi geografis wilayah Indonesia, yang kedua perilaku yang sesuai nilai-nilai luhur Pancasila, yang ketiga yaitu menemukan ide pokok. Inilah Pak tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita langsung masuk ke menu yang kedua. Pada menu yang kedua yaitu terdapat materi. Nah, di sini Pak Yon telah menyiapkan beberapa gambar yang Pak Yon kemas dalam bentuk video. Tolong kalian amati video ini. Kalian lihat apa isi dari video ini. Nah, baik anak-anak, kalian telah melihat video yang telah Pak Yon persiapkan. Apa isi dari video itu anak-anak? Benar, kalian telah melihat video itu, kalian disajikan pada gambar yang pertama yaitu peta wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ada gambar gunung, ada gambar laut, ada gambar sungai, hutan, rawa, dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu contoh anak-anak kondisi geografis bentang alam wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah salah satu contohnya. Ternyata luas wilayah Indonesia itu yang dari Sabang sampai Merauke itu terdiri dari beberapa macam kenampakan alam bentang alam yang mengisi kondisi geografis di negara Indonesia. Nah, anak-anak, kemudian apa yang dimaksud dengan kondisi geografis? Nah, kondisi geografis adalah sebuah keadaan di permukaan bumi dengan dilihat dari aspek letak, relief, iklim, dan cuaca, jenis tanah, sumber daya, serta flora dan fauna. Nah, berdasarkan pengertian ini, kita bisa melihat kondisi geografis negara Indonesia kita ini. Nah, kondisi geografis wilayah Indonesia adalah kepulauan dengan 2/3 wilayahnya berupa perairan. Ternyata wilayah Indonesia ini sebagian besar berupa perairan anak-anak ya. Ternyata 2/3 wilayahnya itu berupa perairan yang sangat luas sekali, dan sisanya 1/3 itu hanya berupa kepulauan yang berupa daratan. Nah, bentang alam Indonesia pun juga sangat lengkap anak-anak dan bervariasi mulai dari pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, rawa, sungai, hutan, dataran tinggi, bukit dan perbukitan, serta gunung dan pegunungan. Nah, ini adalah kondisi geografis wilayah Indonesia. Nah, dengan luas letak dan kondisi geografis negara Indonesia ini yang sangat luas dan beraneka ragam, merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya, anak-anak. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, kali ini Pak Yohan telah menyiapkan salah satu contoh perilaku
yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, terutama sila ketiga yaitu persatuan dan kesatuan. Nah, kita langsung masuk saja ke materi selanjutnya anak-anak. Nah, di sini Pak Yon telah menyediakan gambar lagi dalam bentuk video. Kalian amati lagi video yang telah Pak Yon sajikan. Nah, apa isi anak-anak video yang telah kalian lihat? Iya benar, ternyata video yang telah kalian lihat ini berisi tentang gotong royong. Nah, jadi sesuai dengan Pak Yon jelaskan tadi, bahwa Pak Yon akan menyajikan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, terutama sila ketiga yaitu persatuan dan kesatuan. Jadi gotong royong itu termasuk dalam salah satu perilaku yang sesuai dengan sila ketiga persatuan dan kesatuan. Kalian bisa melihat pada video tadi bahwa gotong royong itu bisa dilaksanakan dimanapun tempat, di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat. Apa anak-anak? Iya benar, ada di lingkungan tadi yang di lingkungan musola. Gotong royong tadi ada contohnya anak-anak ada yang membersihkan taman, ada yang menyapu halaman kelas, ada yang gotong royong membangun jembatan, gotong royong membangun musola, gotong royong membersihkan sungai. Nah, ini adalah salah satu contoh anak sikap perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian, apa manfaat dari gotong royong yang mereka lakukan anak-anak? Ternyata gotong royong ini memiliki banyak manfaat sekali. Salah satunya yaitu yang pertama, dengan gotong royong, pekerjaan yang berat akan menjadi lebih ringan. Yang kedua, dengan gotong royong, pekerjaan akan menjadi lebih cepat selesai anak-anak. Yang ketiga, tentunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan gotong royong bisa menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, khususnya warga Indonesia tentunya. Nah, kemudian di sini Pak Yon juga telah menyediakan salah satu bacaan atau cerita tentang nilai-nilai luhur perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, yang terutama sila yang ketiga yaitu tadi persatuan dan kesatuan. Nah, bacaannya tentang apa anak-anak? Yaitu mengenai tentang gotong royong. Kalian amati, kalian dengarkan, akan Pak Yon bacakan bacaan ini. Di gotong royong. Pada hari ini ada kegiatan gotong royong di kampungku. Pada hari itu, semua masyarakat yang ada di kampungku sudah bersiap-siap membawa alat-alat kebersihan dan bersiap-siap di depan rumah. Semua masyarakat begitu semangat untuk membersihkan kampung yang kotor, dan kalau pada musim hujan banjir, pada saat itu saya dan ketiga teman saya mendapat bagian membersihkan selokan yang sangat kotor. Setelah semua sudah bersih, semua sangat senang dan bahagia setelah melihat kampung yang bersih dari sampah. Nah, ini adalah salah satu sepenggal cerita yaitu mengenai gotong royong. Ada berapa paragraf anak-anak? Ada 3 paragraf, benar. Jadi pada bacaan gotong royong ini ada 3 paragraf dan setiap paragraf terdiri dari ide pokok bacaan anak-anak. Ada masing-masing ide pokok bacaan. Kemudian apa ide pokok bacaan itu anak-anak? Nah, apa pengertian ide pokok? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam satu paragraf. Jadi ketika tadi pada bacaan tadi itu ada 3 paragraf, berarti dalam bacaan ini juga ada 3 ide pokok bacaan. Kita contoh saja pada paragraf pertama. Ada yang bisa menyebutkan atau menjelaskan ide pokok pada paragraf pertama, anak-anak? Iya, benar. Jadi pada paragraf pertama, ide pokoknya yaitu kegiatan gotong royong di kampungku. Bagaimana? Sangat mudah sekali ya, kan anak-anak untuk menentukan ide pokok pada masing-masing paragraf. Jadi ide pokok ini bertujuan adalah inti dari atau masalah utama dari masing-masing paragraf yang digunakan untuk mengembangkan kalimat-kalimat pengembang menjadi satu paragraf. Nah, bagaimana anak? Mudah juga? Nah, demikian adalah materi pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan masuk pada menu selanjutnya. Nah, menu selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan anak-anak. Jadi kesimpulan apa yang kita peroleh pada pagi hari ini?
Ya, ternyata kondisi geografis adalah sebuah keadaan di permukaan bumi dengan dilihat dari aspek letak relief, iklim dan cuaca, jenis tanah, sumber daya, serta flora dan fauna. Kondisi geografis wilayah Indonesia sendiri terdiri dari perairan dan kepulauan. Perairan wilayah Indonesia itu sangat luas sekali. Hampir 2/3 wilayah Indonesia itu berupa perairan dan 1/3 itu berupa kepulauan. Kesimpulan yang kedua, manfaat gotong royong. Pekerjaan berat menjadi lebih ringan, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, menciptakan persatuan dan kesatuan. Kesimpulan yang terakhir yaitu mengenai ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Kita masuk ke menu selanjutnya. Ya, kesimpulan sudah, kita masuk ke menu evaluasi. Baik anak-anak, evaluasi setelah kita menerima materi pembelajaran pada pagi hari ini, kita masuk ke menu evaluasi. Yang pertama, sesuai dengan kondisi geografis Indonesia tadi, terdiri dari beberapa bentang alam seperti laut, gunung, perbukitan, dan lain-lain. Sekarang kita sebutkan, ayo kita sebutkan nama-nama gunung yang ada di Provinsi Jawa Timur. Ya, benar. Jadi di Provinsi Jawa Timur ada beberapa gunung seperti Gunung Lawu, Semeru, Gunung Bromo, dan masih banyak lagi. Nah, kita masuk ke menu ke soal yang kedua. Nah, kalian bisa melihat di salah satu gambar ini adalah contoh suku Tengger yang mendiami di daerah sekitaran Gunung Bromo. Nah, apa manfaat gotong royong sesuai pada gambar nomor 2? Benar anak-anak, jadi manfaat gotong royong ini kita bisa melihat bahwa gotong royong yang dilakukan suku Tengger ini bermanfaat. Pekerjaan mereka menjadi lebih ringan, pekerjaan menjadi lebih cepat, timbulnya rasa persatuan dan kesatuan di suku Tengger. Kita masuk pada soal yang nomor 3. Nah, buatlah ide pokok sesuai gambar. Nah, buatlah ide pokok sesuai gambar pada nomor 2. Ada yang bisa menjawab? Baik anak-anak, betul sekali. Jadi ide pokok sesuai gambar pada nomor 2 salah satunya yaitu kegiatan gotong royong suku Tengger membangun jalan raya. Bagaimana? Sangat mudah bukan anak-anak? Nah, sekarang kita masuk kepada menu selanjutnya. Setelah kita mempelajari tujuan, materi, kesimpulan, dan evaluasi, Pak Yohan memiliki satu menu yaitu pesan moral. Apa pesan moral pada pembelajaran pagi hari ini? Nah, Indonesia berdasarkan kondisi geografisnya memiliki potensi alam yang sangat besar untuk pembangunan. Jadi, mari kita manfaatkan, jaga, pelihara negara Indonesia agar semakin berjaya. Ini adalah pesan moral pada pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, baik anak-anak. Semua menu, 5 menu telah kalian pelajari. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menjadi berkah untuk kita semua. Akhirnya, Pak Yohan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.